Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlia Oktavianti dari kelompok 3. Kali ini akan membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama itu pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mbak Fadel menjelaskan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Dari beberapa definisi yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya itu ada tujuan sarana dan prasarana pendidikan. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki beberapa tujuan yang harus diketahui. Yang pertama itu menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, nyaman, rapi, aman, sehingga menyenangkan bagi para warga sekolah. Yang kedua itu ada tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai secara kuantitas maupun kualitas dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Jadi, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional yang berkaitan dengan sarana dan prasarana terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Dalam mengelola sarana prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang harus diketahui. Yang pertama itu proses pencapaian tujuan, di mana sarana dan prasarana ini harus selalu dalam kondisi baik atau siap pakai, sehingga saat akan digunakan oleh para warga sekolah itu sudah dalam kondisi baik. Yang kedua itu prinsip efisiensi, di mana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini harus direncanakan dengan baik agar sarana dan prasarana pendidikan akan diadakan dengan baik. Dengan adanya prinsip efisiensi ini juga akan mengurangi pemborosan. Yang ketiga itu prinsip administratif, di mana manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan petunjuk, instruksi, dan peraturan yang sudah ditentukan. Yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab, di mana manajemen sarana prasarana harus didelegasikan atau diberikan tanggung jawab kepada personil yang mampu bertanggung jawab mengenai manajemen sarana prasarana pendidikan ini. Lalu yang terakhir adalah prinsip kohesifan, yaitu di mana manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dengan bentuk proses kerjasama yang sangat kompak antara pihak dari warga sekolah itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Karenina dari MP 2018B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Erlia mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ya, selanjutnya itu proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarpras ini meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi, pengawasan, pemeliharaan, serta penghapusan. Proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan juga efektif dalam penggunaannya. Yang pertama ada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan dalam manajemen sarpras ini merupakan rangkaian dari berbagai keputusan yang diambil dengan isi mengenai kegiatan atau prosedur yang akan dilakukan dalam manajemen sarpras. Nah, kegiatannya itu misalnya merencanakan jumlah kursi yang akan digunakan oleh peserta didik baru ataupun jumlah kelas yang nantinya akan dipakai oleh peserta didik baru. Kemudian yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarpras pendidikan merupakan upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran dalam proses pendidikan di sekolah dengan mengacu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah pendistribusian dan penyaluran. Pendistribusian atau penyaluran perlengkapan ini merupakan kegiatan pemindahan dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan pada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang tersebut. Nah, dalam rangka ini ada 3 cara pendistribusian yang ditempuh oleh bagian penanggung jawab suatu unit, yaitu penyusunan alokasi barang, pengiriman barang, dan juga penyerahan barang.
Nah, yang keempat, ada inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Dengan melakukan inventarisasi terhadap sarana prasarana pendidikan ini dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek, ukuran harga, dan sebagainya. Adapun kegiatan inventarisasi ini meliputi yang pertama pencatatan sarana prasarana sekolah dengan buku inventarisasi ataupun buku kartu stok barang. Kemudian yang kedua ada pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tergolong barang inventarisasi. Misalnya ada barang masuk dari dinas pendidikan atau dari penanggung jawab unit gitu ke dalam suatu sekolah. Nanti misalnya barang tersebut adalah meja. Nanti di setiap meja yang baru ini terdapat kode-kode untuk menentukan barang tersebut dalam catatan buku inventarisasi. Kemudian yang ketiga, semua perlengkapan pendidikan di sekolah ini tergolong barang inventarisasi yang harus dilaporkan. Selanjutnya adalah penggunaan sarana dan prasarana. Penggunaan alat atau sarana prasarana pendidikan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu banyaknya alat untuk tiap macam, banyaknya kelas, banyaknya siswa dalam tiap kelas, dan juga banyaknya ruang. Selanjutnya ada pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di sekolah. Pengawasan dan pemeliharaan ini adalah aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, agar sarana dan prasarana pendidikan yang sudah ada bisa digunakan atau dibutuhkan oleh semua warga sekolah dalam kondisi yang siap pakai. Yang terakhir, ada penghapusan sarana dan prasarana. Nah, penghapusan ini merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana serta penanggung jawab yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan untuk menghapus suatu sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya, sarana dan prasarana tersebut udah rusak. Kemudian, kalau misalnya diperbaiki, akan menelan biaya yang lebih banyak. Kemudian secara teknis dan ekonomis, kegunaan tidak seimbang dengan biaya pemeliharaannya. Yang keempat, ada penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. Dan yang kelima, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Keenam, barang-barang yang jika disimpan lebih lama itu akan rusak dan tidak dapat dipakai lagi. Kemudian yang ketujuh, ada penurunan efektivitas kerja. Dan yang ke-8, barang tersebut dicuri, diselewengkan, dimusnahkan akibat bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kaitan manajemen sarana dan prasarana dengan manajemen sekolah. Manajemen sekolah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional maupun tujuan kelembagaan yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor. Faktor tersebut sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Nah, manajemen sekolah memiliki dua aspek, yaitu manajemen internal sekolah dan manajemen eksternal sekolah. Nah, manajemen internal sekolah meliputi perpustakaan, laboratorium, bangunan, dan sarana fisik, sumber dana, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan, serta hubungan antara guru dan murid. Kemudian manajemen eksternal meliputi hubungan dengan pihak luar sekolah, seperti masyarakat, dewan pendidikan, dinas pendidikan, maupun pihak lain yang terkait dengan fungsi sekolah. Sedangkan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama daya gunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi, kaitan antara manajemen sarana dan prasarana dengan manajemen sekolah adalah manajemen sarapras merupakan termasuk ke dalam aspek manajemen internal sekolah, di mana manajemen internal sekolah meliputi pengelolaan mengenai internal sekolah seperti sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan kegiatan internal sekolah lainnya. Nah, yang terakhir kita akan membahas apa itu manajemen ketatausahaan. Nah, pengertian manajemen menurut Sondang P. Siagian adalah keseluruhan proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Nah,
Sedangkan tata usaha merupakan segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat atau informasi yang dimulai dari menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi sebagai bahan keterangan bagi pemimpin atau kepala sekolah. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen ketatausahaan adalah proses pengelolaan dan pengadministrasian semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi sebagai bahan keterangan bagi pemimpin. Nah, terima kasih sudah menyimak. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Anita Farida dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari Zahra tentang manajemen ketatausahaan. Jadi fungsi utama tata usaha di sekolah adalah untuk memberikan layanan administratif untuk berlangsungnya atau beroperasinya sistem di sekolah tersebut, serta membantu melancarkan tugas dari pemimpin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari tugas ketatausahaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu untuk mengurus surat dan mengurus data atau statistik. Pengurus surat sendiri adalah tata kerja atau prosedur surat menyurat yang mencakup kegiatan mencatat, mengarahkan, mengendalikan surat-surat. Dan sedangkan penyusunan data atau statistik sekolah dapat dikatakan sebagai bagian membuat daftar, grafik, dan atau data dari tabel untuk disajikan berupa gambar atau bagan yang memperlihatkan nilai. Berikutnya adalah jenis-jenis kegiatan dan tugas ketatausahaan. Jenis-jenis kegiatannya sendiri untuk tata usaha itu ada kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum. Nah, kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum ini berupa pengerjaan penulisan ke papan tulis besar yang dicatat oleh tata usaha. Biasanya tuh jadi untuk kurikulum itu sendiri biasanya ada penyusunan jadwal, terus pembuatan kalender akademik dan sebagainya. Tapi itu biasanya dikerjakan oleh guru atau kepala sekolah. Nah, biasanya untuk dikerjakan oleh petugas TU atau pengurus tata usaha itu sendiri adalah mengerjakan penulisan di papan tulis besar untuk dapat dilihat oleh semuanya kayak gitu. Kemudian ada kegiatan menyangkut manajemen siswa. Nah, kegiatan untuk menyangkut manajemen siswa ini bisa dibilang banyak, karena kayak dari bagian tata usaha itu mencatat dari pendaftaran calon siswa, jadi pencatatan si calon siswa itu sendiri, kemudian mengisi buku induk dan buku klaper, kemudian mengurus dan mengatur warkat jika ada pemindahan siswa, mengisi daftar presensi dan menghitung presentasinya, kemudian mengatur ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang kegiatan yang lainnya, membuat laporan dan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulan dan setiap tahun. Itu untuk manajemen kegiatan tata usaha menyangkut manajemen siswa itu sendiri. Kemudian ada kegiatan yang menyangkut manajemen personal, yaitu melaksanakan pengetikan dan pengaturan warkat untuk mengangkat sebagai pegawai negeri, mengatur permintaan tanda tangan dari kepala sekolah dan mengirimnya. Kemudian ada membantu memperbanyak salinan surat-surat keputusan serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk mengurus kenaikan pangkat, menggunakan hak cuti dan pensiun. Menyiapkan, menyimpan dan merinci kartu pegawai, menyiapkan belangko-belangko presensi pegawai, membantu kepala sekolah dalam membuat laporan statistik, keadaan pegawai, edukatif dan administratif.
mengerjakan tugas-tugas lain baik bersifat rutin maupun insidental.